Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih ada dalam lockdown dan saya berharap kita masih diliputi oleh sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah abadi, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Dan pagi ini kita akan juga mengadakan perjamuan suci. Karena itu saya encourage Bapak Ibu untuk mempersiapkan juga baik roti maupun anggur di rumah masing-masing. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama, kita nyanyikan laguku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya yang ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan,
seumur hidup kami. Karena sungguh Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran. Perbuatan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Tidak hanya Engkau memberikan kami hidup yang baru, tetapi Engkau memberikan kami hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Kami dapat menikmati hubungan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan Yesus juga di atas kayu salib yang mati buat setiap kami dan yang bahkan bangkit dari kematian untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang percaya pada pagi hari ini meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, tidak dapat Tuhan berkumpul di gedung gereja. Tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama, tetap membaharui setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan juga Tuhan. Kau berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal hingga akhir hanya kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah menghadapi tantangan hidup. Diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat 10-13. Dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini berkata bahwa seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Mari kita memiliki hati yang rindu akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku
seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kalau kami dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami melalui pujian penyembahan yang telah kami lakukan, dan saat ini, saat di mana Engkau yang berfirman kepada kami, biarlah Roh Kudus yang ada dalam setiap kami yang mengurapi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu ini minggu yang pertama dari bulan Agustus. Jadi kita sudah memasuki awal bulan Agustus, dan seperti Bapak Ibu telah ketahui bahwa dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang buah-buah roh, unsur-unsur dalam buah roh, dan juga di dalam kehidupan antara keinginan roh dan keinginan daging, dan bagaimana kita bisa menang terhadap keinginan daging yang ada dalam hidup kita. Nah, pada saat ini saya percaya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya saat-saat yang terjadi sekarang ini yang mungkin di luar dari apa yang kita inginkan, ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita terus ada dalam keadaan lockdown. Nah, itu sebabnya firman Tuhan saya ingin sharing dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 13 yang telah dibaca tadi. Dan saya ingin memberikan firman Tuhan yang berjudul tips menghadapi tantangan kehidupan, ya. Tips dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ada sebuah pepatah Afrika yang mengatakan lautan yang teduh tidak dapat membuat pelaut-pelaut menjadi orang yang terampil. Ya, lautan yang teduh tidak akan pernah dapat membuat pelaut-pelaut menjadi orang-orang yang terampil. Dalam peribahasa ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa lautan yang bergelora dapat membuat pelaut-pelaut tersebut menjadi terampil dan menjadi tahan banting. Ya. Nah, kita berpikir bahwa
dalam kehidupan kita, seringkali memang jujur kita ingin kehidupan yang tenang. Kita ingin kehidupan yang tidak banyak masalah. Kita ingin memiliki kehidupan yang ya mungkin kalau ada tantangan kecil saja. Tetapi kita menyadari bahwa ternyata kita hidup di dalam dunia yang tidak ideal. Kita tidak hidup dalam dunia yang seperti yang kita mau. Itu sebabnya saat ini kita menyadari bahwa berat dan sulit di dalam kita menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya saat-saat ini yang tentu membuat banyak orang yang istilahnya menjadi frustrasi dan juga kecewa dengan keadaan. Namun saya rindu bahwa firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengarkan itu boleh menjadi satu kekuatan di dalam kita menjalani saat-saat yang sulit seperti ini. Yaitu berdasarkan pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang mana dia menuliskan dalam pengalaman hidupnya bagaimana dia juga menghadapi berbagai macam pergumulan. Mungkin pergumulan Paulus jauh lebih besar, jauh lebih intens, jauh lebih maksudnya banyak dari apa yang mungkin kita hadapi saat ini. Itu sebabnya kita mau belajar. Tips yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kita harus belajar menerima keadaan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan bahwa aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Nah, kata yang kita sama-sama mau pelajari adalah dikatakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang menjadi latar belakang daripada penulisan dari surat ini, khususnya ayat ini? Saya percaya bahwa jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang mensupport, yang mendukung pelayanan daripada Paulus. Seperti kita ketahui, Paulus adalah seorang misionaris yang memberitakan Injil, dan tentu di dalam pemberitaan Injil dia juga memerlukan dana dalam biaya yang dibutuhkan. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika seorang penginjil, dia memang Paulus juga kalau kita ingat bukan hanya disupport oleh jemaat Filipi dan jemaat-jemaat lain, tetapi juga Paulus juga seorang yang punya profesi, dia seorang pembuat tenda. Jadi seringkali kadangkala dia mencari dana misinya itu dengan dia bekerja, lalu kemudian dia pergi. Tapi juga ada jemaat-jemaat yang mendukung. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika dia memulai perjalanan misinya, dia sudah maksudnya berkali-kali memberitakan Injil. Dan saya percaya berdasarkan apa yang dikatakan dalam ayat ini, ada saat-saat dikatakan dia mengalami yang namanya kekurangan. Ada saat-saat yang namanya dikatakan dia mengalami yang dikatakan tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi ini sesuatu tantangan yang mungkin buat kita pikir sekarang ini sesuatu yang ya nggak terlalu besar. It's not a big deal kalau kita mungkin pikirkan. Tetapi sebenarnya kalau kita ada di dalam keadaan posisi daripada Paulus, ini sesuatu yang maksudnya sesuatu yang tidak kecil. Ini pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin dia menjalani maksudnya perjalanan yang jauh, lalu kemudian dia juga harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Makanan yang dia harus makan dan segala macam yang lain. Dan ketika dikatakan support itu, dana yang diberikan itu dikatakan tidak datang,
Berarti yang terjadi adalah efek yang berat adalah di dalam kehidupan Paulus. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam apa yang didalami oleh Paulus, dia kadang mengalami yang namanya puasa terpaksa. Karena apa? Karena tidak ada yang dia makan. Tidak ada biaya, tidak ada sesuatu yang dia miliki. Dan apakah itu yang membuat akhirnya keadaan situasi yang sulit ini yang membuat dia menjadi mandek atau menjadi mundur di dalam perjalanan misinya? Apakah akhirnya dia berkata kepada Tuhan, kalau keadaan seperti ini, maaf, saya tidak bisa melanjutkan pelayanan saya. Apakah dengan keadaan situasi ini dia juga akhirnya menjadi orang yang paling tidak dia berteriak komplain kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ya, Engkau tidak memelihara. Kalau mungkin dia bisa mengutip ayat-ayat Alkitab mengatakan, kamu bilang katanya burung di udara dipelihara, tapi saya kekurangan, saya kelaparan. Tapi saudara, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Paulus tidak membiarkan dirinya, ini yang menjadi kuncinya, dia tidak membiarkan dirinya menjadi korban keadaan. Ya. Kenapa? Karena secara manusia, secara alamiah, kalau kita mengalami satu keadaan yang sulit, kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang mengecewakan kita, keadaan yang membuat hati kita dan hidup kita menjadi lebih susah, pasti kita akan terpengaruh dengan keadaan situasi itu. Bahkan ada respon-respon yang kita akan ungkapkan sebagai satu respon daripada ketidaksukaan kita, ketidakhappyan kita. Baik itu kepada orang lain atau mungkin juga khususnya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Paulus tidak membiarkan. Memang ini satu pilihan. Ya, artinya satu pilihan yang diperhadapkan kepada Paulus, apakah dia mau belajar, berani menerima dikarenakan segala keadaan yang terjadi, atau dia membiarkan dirinya terombang-ambing dengan keadaan yang tidak menentu, atau membiarkan dirinya itu termakan dengan keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Dan saya percaya, jika seandainya Paulus membiarkan dirinya menjadi korban karena keadaan, saya percaya dia tidak akan bisa menuliskan ayat-ayat ini. Dia tidak akan mungkin bisa berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Tidak bisa. Dia akan pasti berkata, aku berduka cita, aku kesel, aku sebel, aku kecewa sama Tuhan. Itu yang akan dikeluarkan, itu yang akan diucapkan. Paulus maksudnya kalau dia seandainya dia menjadi korban keadaan, maka bukan hanya perkataan-perkataan itu, melainkan juga dia akan berhenti. Dia akan stop dalam pelayanannya dan berkata, sudah Tuhan cukup. Ya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Kuncinya adalah yang dia berkatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wah, ini satu tips yang luar biasa. Kenapa? Kok bisa? Kadang kita pikir, kenapa kok bisa? Paulus seolah-olah dia bukan manusia biasa. Dia seolah manusia yang super, yang luar biasa. Seolah-olah dia tidak mempan dengan masalah. Saya percaya dia adalah manusia yang sama seperti saudara dan saya. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana dia meresponi keadaan situasi yang terjadi. Bagaimana dia tidak membiarkan keadaan situasi itu yang menguasai hati dan pikirannya. Melainkan dia tetap menguasai hati dan pikirannya untuk apa? Menguasai keadaan situasi. Itu sebabnya dia berkata,
Aku telah belajar mencukupkan diri. Artinya, rupanya di saat Paulus mengalami kekurangan, di saat Paulus mengalami kelaparan, dia percaya melalui apa yang dikatakan ini ada pembelajaran. Ya. Pembelajaran apa? Pembelajaran bagaimana dia bisa menerima situasi yang sulit apapun yang terjadi dalam hidupnya dengan tetap beriman percaya kepada Tuhan, dengan tetap maksudnya berfokus kepada Tuhan. Dia tetap bisa bertahan di dalam keadaan yang sulit, dia tidak mundur, dia tidak kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalaupun dia mengalami kelaparan, bahkan kalau dia pun mengalami kelimpahan, dia tahu bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap keadaan situasinya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 itu juga menjadi satu keyakinan daripada Paulus yang dia katakan segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ini menjadi satu pelajaran, satu tips yang sebenarnya sangat penting ketika kita menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Seorang bernama Dale Carnegie, dia mengatakan apa yang membuat kita bahagia atau tidak bahagia bukanlah apa yang Anda miliki, bukanlah siapakah Anda atau di manakah Anda atau apakah yang sedang Anda lakukan. Tetapi yang membuat Anda bahagia atau tidak bahagia adalah apa yang Anda pikirkan. Ya. Misalnya 2 orang yang berada di tempat yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, bahkan kedua-duanya mendapat gaji dan prestis yang sama. Akan tetapi belum tentu sikapnya, pandangannya sama. Bisa saja satu orang memiliki hati yang berkeluh kesah dan yang lain memiliki hati yang bergembira. Kenapa? Karena tergantung dari perbedaan sikap pandangan ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi kalau kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam keadaan situasi sekarang, saya percaya bahwa masa lockdown yang diperpanjang ini bisa membuat kita hidup hati dan pikiran kita lebih susah. Kenapa? Di saat kita tidak belajar menerima. Ya. Di saat kita tidak maksudnya mau belajar untuk menerima keadaan situasi yang tentunya kita tidak setuju atau kita tidak suka. Kenapa? Karena ketika kita tetap maksudnya melawan dengan keadaan situasi dengan arti bahwa kita tidak terima, itu tidak akan membuat kita menjadi kuat. Melainkan sikap seperti itu akan membuat kita ini menjadi susah. Artinya hidup ini sudah susah, lalu kemudian dibuat menjadi lebih susah karena pilihan kita atau pandangan kita yang salah. Itu sebabnya jangan biarkan ya, keadaan situasi ini akhirnya menjadikan kita menjadi korban. Ya, artinya jangan biarkan hati kita ini menjadi susah, hati kita ini menjadi tertekan, jiwa kita menjadi tertekan. Dan memang kalau Bapak Ibu ketahui dalam keadaan-keadaan sekarang ini tentu bukannya masalah ekonomi yang terganggu, tapi mental orang pun bisa menjadi maksudnya terganggu karena situasi sekarang ini. Tetapi sekali lagi itu tergantung dari keadaan saudara dan saya. Dari bagaimana kita bisa belajar untuk menerima keadaan situasi ini. Artinya kita mau belajar. Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Ketika kita ada dalam keadaan lockdown seolah kita diperhadapkan kepada situasi suasana di mana kita ada dalam kesendirian. Ada di dalam maksudnya kebatasan. Kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Jadi artinya kita bisa
mau belajar melihat sesuatu, pasti yang ada yang lebih baik yang kita bisa dapatkan. Ya. Nah kadang memang menjadi korban keadaan. Keadaan adalah maksud saya ketika kita dalam keadaan lockdown, ketika kita ketemu berapa bulan yang berikutnya, ketemu secara muka dengan muka, mungkin ada yang berkata, oh kok menjadi lebih sehat, pipinya lebih cabi. Ya itulah mungkin karena korban keadaan lockdown itu yang membuat kita ini menjadi lebih nafsu untuk makan atau lebih banyak untuk kita memiliki waktu untuk nyemil atau makan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita mau belajar bahwa kalau kita menjalani saat-saat seperti ini, mari kita mau pakai kesempatan ini untuk lebih melihat di dalam diri kita dengan Tuhan. Ya. Khususnya dalam menghadapi situasi keadaan ini. Mari kita sama-sama belajar. Pasti ada sesuatu yang indah, yang baik, yang Tuhan berikan kepada kita dalam masa-masa yang sulit ini. Dan yang kedua, tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita belajar untuk berani menerima keadaan situasi apapun yang terjadi. Nah yang kedua adalah kita harus selalu bersandar kepada kekuatan yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Jadi bersandar bukan dengan kekuatan kita, bukan bersandar dengan apa yang menjadi mungkin kepikiran atau kepintaran kita, melainkan kita bersandar kepada kekuatan yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah kuncinya adalah bahwa kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Kita punya kekuatan di dalam Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekuatan inilah yang menjadikan fondasi yang kuat dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi keadaan situasi apapun yang terjadi. Dan saya percaya ini menjadi pengalaman daripada Paulus, khususnya ketika dia mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupannya. Dia tetap kuat, dia tetap teguh, dia tetap maksudnya tidak tergoyahkan. Oleh karena apa? Karena dia katakan bahwa dia ada di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Sehingga ketika kita punya Yesus dan Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka dikatakan kita ada kekuatan dan kekuatan itulah yang memampukan kita untuk bisa menanggung segala perkara apapun yang terjadi. Nah, ada orang yang mungkin tidak bisa menghadapi kenyataan. Ada orang yang tidak bisa menghadapi keadaan situasi yang sulit. Ada orang yang lari dari masalah. Ada orang yang tidak berani menghadapi masalah. Ya berbagai macam cara. Ya. Bahkan ada yang melampiaskan dengan perkara-perkara yang negatif. Tetapi kalau kita lihat dan kita mau belajar dari kehidupan Paulus, dia katakan bahwa ketika dia menghadapi berbagai macam pergumulan, malah dia tidak lari dari Tuhan. Malah dia tidak jauh dari Tuhan. Dia tidak ragu akan Tuhan. Bahkan dia makin dalam. Dia makin bersandar kepada Tuhan. Karena hanya bersandar kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Kekuatan itu yang memampukan dia untuk menanggung segala perkara. Nah, kalau di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, kadang mungkin kita diperhadapkan kepada situasi seolah-olah kita sudah nyerah. Seolah-olah sudah kita mau give up. Kita mau berkata Tuhan saya udah gak kuat. Sudah cukup Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya keadaan situasi yang seperti itulah yang sebenarnya Tuhan maksudnya inginkan. Di saat kita berkata, Tuhan, aku udah gak sanggup. Maksudnya ketika kita berkata, aku sudah gak sanggup. Sebenarnya bukan bentuk satu keputusasaan. Bukan satu bentuk artinya bahwa aku sudah gak mau mengenal engkau. Tapi sebenarnya ketika kita berkata, aku sudah gak sanggup. Sesungguhnya sebagai orang yang percaya, saudara dan saya sebagai orang percaya, itu merupakan satu ungkapan yang mau mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Artinya hanya tergantung daripadamu saja, Tuhan. Di saat-saat kita mengalami yang namanya mungkin jalan buntu. Di saat-saat kita mengalami, di saat mungkin tidak ada jalan terbuka. Di saat kita mungkin mengalami seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Seolah kita mentok. Dan di saat itu kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Nah saudara, ini sikap ini yang sebenarnya kita butuhkan. Karena itu yang menjadi pengalaman Paulus juga. Ketika dia berkata, aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam daging, dalam tubuhku. Ada satu penyakit yang aku gak suka. Satu penyakit yang membuat aku menjadi terbatas. Menjadi orang yang dikatakan tidak sehat secara umum. Dan dia berdoa. Tapi saudara tahu, tidak ada jawaban. Tuhan tidak dengar. Lalu kemudian akhirnya dia tetap berdoa dan Tuhan berkata, Tuhan menjawab doanya dengan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali dalam keadaan-keadaan situasi yang menjepit dalam kehidupan kita. Dalam keadaan situasi yang membuat kita ini terpojok. Yang membuat kita ini mungkin masuk dalam kekecewaan. Di saat itu sebenarnya Tuhan sedang menantikan kita berkata, Tuhan, aku udah gak bisa. Aku hanya menyerahkan kepadamu. Biar kuasamu yang sempurna. Kuasamu yang nyata karena aku sudah tidak berdaya. Nah sebenarnya ini yang kita butuhkan saat-saat ini. Saudara enggak apa-apa. Ketika kita mengungkapkan apapun yang menjadi perasaan kita. Bahkan mungkin secara manusia kekecewaan dengan keadaan situasi. Kita bisa ungkapkan itu. Tetapi yang jelas adalah jangan kita biarkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam keadaan situasi itu. Melainkan melalui keadaan situasi yang belum berubah, kita mau bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia ada bersama dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji akan ada banyak bunga di sepanjang jalan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji matahari selalu bersinar tanpa hujan. Tuhan tidak pernah berjanji sukacita tanpa duka cita. Tuhan tidak pernah berjanji kedamaian tanpa ketegangan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji begitu. Tetapi yang Tuhan berjanji adalah Dia akan memberi kekuatan setiap hari bagi setiap kita yang bersandar kepada kuasa Tuhan. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada saat ini biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar
bukan hanya kami dengar dengan telinga kami, bukan hanya menjadi pengetahuan di dalam akal budi kami, melainkan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar itu menjadi bagian dalam hidup kami, memberi kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kami, keadaan situasi apapun yang saat ini kami alami. Kami berdoa, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup kami setiap jemaat-Mu. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan, memberikan kami semangat untuk kami terus bersandar kepada kuasa-Mu. Kami serahkan juga sebentar kami akan nanti mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar Engkau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami dan roti dan anggur yang akan kami sama-sama nikmati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan juga mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada minggu pagi ini, kita akan sama-sama menaikkan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita sama-sama katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan
Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, 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 pulihkanku. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya biarlah kebenaran firman Tuhan akan mempersiapkan hati kita untuk kita mengingat mengenai makna daripada perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan siapkan roti di tangan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan buat saudara dan saya. Mari kita makan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Mari kita makan. Mari kita siapkan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan cawan anggur kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa saudara dan saya. Mari kita minum sebagai tanda kasih-Nya pada kita. Mari kita minum. Mari kita akan bersyukur. Terima kasih Bapa, karena melalui perjamuan kudus ini, kami boleh diingatkan, tidak ada yang terbesar yang ada di dalam dunia ini, apapun yang terjadi, selain daripada pengorbanan Kristus yang telah terjadi, dilakukan bagi kami manusia yang berdosa. Sehingga dengan pengorbanan-Mu kami boleh dikuatkan.
Tidak ada tantangan, pergumulan apapun yang jauh lebih besar daripada pergumulan yang pernah Tuhan Engkau alami. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kehidupan kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah menerima perjamuan kudus dan saat ini ada beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita semua tahu bahwa ternyata lockdown itu diperpanjang sampai 28 Agustus ya, bulan depan. Oleh sebab itu kita sudah mempersiapkan mengambil keputusan dari seluruh pengurus majelis gabungan bahwa kita akan memulai ibadah di gereja yaitu pada tanggal 5 September. Jadi semua ini ditentukan oleh apakah lockdown di akhir Agustus juga akan berakhir atau tidak. Jadi sekali lagi ini adalah planning atau rencana meresponi dari peraturan pemerintah yang telah dibuat. Jadi sekali lagi memang kita diingatkan kembali bahwa tahun lalu kita sudah menjalani selama 3 bulan. Kalau kali ini kita akan masuk, kalau sampai akhir Agustus ya diperkirakan 2 bulan. Ya saya percaya bahwa kita semua sudah belajar untuk menerima keadaan, situasi, apapun yang terjadi. Meskipun mungkin ini sesuatu yang tentu kita tidak suka ya, tetapi sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita mau belajar untuk menerima situasi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan daripada kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita terus bawa doa, khususnya keadaan di negara bagian New South Wales di mana kita tinggal, supaya keadaan situasi yang terjadi saat ini, penularan di masyarakat itu bisa dikurangi, bahkan kalau Tuhan berkenan itu akan hilang ya dalam beberapa minggu ke depan. Kita tahu juga pergumulan dari pemerintah pusat maupun negara bagian sungguh sangat berat dalam menghadapi situasi, dan itu sebabnya kita perlu berdoa supaya semua keadaan situasi ini bisa diatasi dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada, baik kita juga yang mungkin masih bekerja, biar kiranya Tuhan terus menyertai dalam kehidupan aktivitas kita. Dan untuk kegiatan-kegiatan kita tetap berjalan seperti biasa, yaitu jam doa setiap hari Kamis bagi jemaat Green Square, lalu kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, secara online juga doa pagi setiap Sabtu jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono, dan juga untuk Rabu malam yaitu Radio Sangkakala. Jadi sekali lagi biar kita terus tetap bisa beraktivitas
Dan dalam beberapa minggu ke depan kita juga tetap akan beribadah secara online. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, minggu pagi ini, dengan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya kekuatan yang daripada Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami berdoa biarlah kami tidak menjadi korban karena keadaan situasi, melainkan kami boleh belajar untuk menghadapi segala situasi keadaan yang terjadi, khususnya keadaan-keadaan yang tidak kami kehendaki, keadaan-keadaan yang mengecewakan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami terus mau belajar karena kami percaya dalam segala perkara, dalam segala keadaan Engkau tetap ada di dalamnya. Dan kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Kami yakin rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan biarlah kami hanya bersandar kepada kuasa daripada Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami terus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus yang ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami terus boleh dikuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan meskipun dalam keterbatasan. Kau berkati ya Bapa seluruh jemaat NLCC dalam kehidupan keluarga rumah tangga, bahkan semua orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, tangan kasih-Mu yang terus menjaga, melindungi. Kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau jenguk, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan, pergumulan dalam masalah keluarga, rumah tangga, bahkan dalam masalah financial. Biar kiranya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memelihara dalam hidup kami. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang beraktivitas dalam pekerjaan, di dalam usaha maupun dalam bagi anak-anak kami yang masih studi. Engkau berkati mereka. Kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberi persembahan perpuluhan, biar Engkau limpahkan berkat rahmat-Mu yang melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintah pusat, Prime Minister maupun Premier, biar Engkau yang memberi kekuatan hikmat yang daripada-Mu sehingga mereka diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengatur, khususnya mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa biar kiranya Engkau yang menolong dalam masa-masa lockdown ini, supaya terjadi pemberhentian penularan di masyarakat. Kami terus berdoa untuk keadaan ekonomi, biar Engkau berkati terus bagi keadaan-keadaan yang sulit yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk negara dan bangsa Indonesia, juga mereka mengalami keadaan situasi yang sangat sulit. Kami menyerahkan untuk pemerintahan pusat daerah, berkati Presiden Jokowi dan seluruh wakil presiden, seluruh kabinet, biar Engkau berikan kesatuan hati untuk mereka boleh mengatasi keadaan situasi yang sulit. Jaga lindungi ya Bapa, juga semua rakyat Indonesia, Engkau juga yang memberi kekuatan, ketabahan dalam mereka menghadapi situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami di minggu yang akan datang ke dalam pimpinan penyertaan-Mu saja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Raya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.